Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Faqala Allah ta'ala fayanzurul insanu ila ta'ami. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita, yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita, nikmat yang tidak terhingga. Tapi jarang sekali kita bersyukur nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Memang dalam satu hadis dikatakan nikmatani mahbubun fihi ma katsirun minan nas, as-siha wal farag. Ada dua nikmat yang kadang-kadang kita suka lupa, yaitu kita nikmat sehat dan waktu yang luang. Padahal Allah mengingatkan kita untuk dapat menggunakan waktu sebaik-baiknya dan menggunakan kesehatan kita sebaik-baiknya untuk dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang bahagia. Pada makna ini saya akan diberikan mengenai, untuk bidang saya dokter, tentu saya akan bicara mengenai kesehatan. Di dalam satu hadis terkatakan sumutasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Kalau dahulu banyak orang beranggapan puasa itu melemahkan, puasa itu bikin capek. Jadi kalau puasa itu libur aja, nggak usah kerja, tidur istirahat di rumah menunggu waktu maghrib, nah nanti buka puasa. Padahal tidak demikian halnya sebetulnya. Puasa itu adalah betul-betul menyehatkan. Bagaimana pola puasa yang menyehatkan itu? Di dalam satu hadis dikatakan, nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza akalna la nasba. Dalam hadis itu disebutkan, kami satu kaum yang tidak makan kalau belum lapar. Kalau kami makan tidaklah sampai kenyang. Hadis ini yang disampaikan oleh Nabi adalah sampai sekarang ini masih kuat, ya, masih terbukti di dalam dunia kedokteran, ya. Pola hidup. Jadi kami satu kaum tidak makan kalau belum lapar, kalau makan tidak kenyang. Dalam sekarang pola hidup yang dianjurkan di dalam dunia kesehatan adalah memang demikian, makan jangan berlebih-lebihan. Ya, kulu wasqau wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Itu benar-benar bermanfaat buat kita dan telah dibuktikan juga di dalam dunia kedokteran saat ini. Ya, lihat kalau orang yang pola makannya berlebihan, ya, apa akibatnya? Yaitu pola makan yang berlebihan akan menyebabkan kolesterol tinggi, dan kalau kolesterol tinggi menyebabkan bisa darah tinggi, dan kalau darah tinggi bisa menyebabkan gangguan pada jantung. Nah, kalau terjadi serangan jantung bisa kita mati mendadak. Jadi Allah telah mengingatkan kita pola makan jangan berlebih-lebihan, ya. Nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza akalna la nasba, itu harus betul-betul kita terapkan. Bagaimana pola hidup Nabi yang sehat? Nah, saya ingin menyampaikan sini bagaimana pola hidup Nabi yang sehat, yaitu mencegah datangnya penyakit lebih baik daripada mengobatinya. Itu di dalam hadis al-wiqayatu khairum minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik dari pengobatan. Jadi kata sekarang di dunia dalam WHO dikatakan pencegahan itu lebih baik dari pengobatan. Itu Islamlah telah lebih dahulu menyampaikan kepada umatnya, ya, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi Rasul telah menyampaikan ini jauh sebelum dunia kedokteran berkembang seperti saat ini. Dan yang kedua yang dianjurkan oleh pola hidup Nabi adalah pola hidup bersih, ya. Dalam surat Al-Baqarah 222
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang membersihkan diri. Jadi kita dianjurkan bertaubat, dan dianjurkan setelah menamping dari bertaubat itu adalah membersihkan diri. Jadi orang Islam itu diajarkan untuk bersih, Bersih maksudnya tentu secara luas, bukan bersih pakaian saja, tapi bersih kesemuanya. Kalau kita punya masjid, masjid harus bersih. Kalau kita punya toilet, toilet harus bersih. Kalau kita punya halaman dan rumah segala, rumah harus bersih. Inilah yang diajarkan dalam ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi. Ya, dicatatkan juga di dalam surat Al-Mudaththir ayat 45, wasiyabaka fatahhir warrukza fahzur. Ya, pakaianmu bersihkanlah dan semua perbuatan dosa hindari. Jadi kita dianjurkan bersih, pakaian pun harus bersih. Jadi itulah yang diajarkan kepada kita di pola hidup bersih. Yang pertama, mencegah datangnya penyakit, dan yang ketiga, biasakan bangun sebelum fajar. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Salat subuh, kalau bisa salat subuh berjamaah di masjid. Ini akan menunjukkan hidup sehat. Kalau kita berjalan pagi subuh, itu akan udara yang kita hirup pada pagi itu adalah udara yang bersih, udara yang belum tercampur dengan polusi udara, sehingga kita menghirup udara yang bersih akan memberikan kesehatan yang lebih kepada kita. Kemudian Islam juga menganjurkan olahraga. Ya, dalam Islam juga Nabi menganjurkan juga olahraga. Katanya dalam ajaran Nabi bahwa umat Islam itu harus kuat. Kalau harus kuat, ya harus kita berolahraga, fisik kita harus kuat. Ya, wa'idul humuma mastata'tum minal quwwah, dan persiapkanlah diri dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dan kekuatan yang kamu miliki. Jadi di dalam dulu waktu perang-perang zaman Nabi, maka disuruh kita mempersiapkan diri, fisik kita harus kuat secara fisik, sehingga di dalam perang melawan musuh kafir kita diberi kekuatan oleh Allah. Walaupun demikian, dalam hadis juga bersabda dalam riwayat Muslim, al-mu'minu qawiyyun wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-da'if. Ya, wa fi kulli khair. Umat Islam yang kuat itu lebih disenangi oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun kedua-duanya itu baik. Mukmin yang lemah baik, mukmin kuat baik, tapi yang lebih kuat itu lebih disenangi oleh Allah, ya, kekuatan. Jadi kita perlu menjaga kesehatan kita perlu berolahraga, kita perlu mencegah penyakit sebelum datang penyakit kepada kita. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin yang berbahagia, kemudian apa yang nasihat Nabi yang lain itu, kalau sakit berobat, kata Nabi, ya, likulli da'in dawa fa iza usiba dawa'i da'i bi iznillahi azza wa jalla. Jadi kalau setiap penyakit itu ada obatnya, jika tepat diberikan kepada dengan izin Allah, maka penyakit itu akan sembuh. Jadi kalau kita sakit, disuruh kita berobat. Ya, jangan biarkan penyakit kita, Allah akan memberikan, Allah akan sayang kepada kita, Allah akan menyembuhkan. Allah menyembuhkan, tapi kita harus berusaha, ada ikhtiar. Ya, kita tidak hanya berdoa, tapi harus ada ikhtiar. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin yang berbahagia, jadi dianjurkan dalam hadis riwayat Ahmad, tadawwau ibadallah fa innallaha la maryadam da'in illa wada'an lahu dawa. Berobatlah kamu wahai hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit tanpa menurunkan obatnya. Jadi Allah menurunkan penyakit kepada kita, tapi Allah juga menurunkan obatnya. Jadi kalau setiap kita kalau menderita sakit, disuruh kita berusaha untuk supaya sehat kembali. Karena Allah menyenangi orang yang kuat, yang sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Seperti di dalam definisi WHO, definisi sehat di WHO adalah, ya, sehat secara fisik terlepas dari penyakit, sehat secara
mental dan sehat juga secara sosial. Jadi bukan badan saja yang sehat, mental juga harus sehat, sosial juga sehat. Dalam sosial ini mungkin tidak begitu dijabarkan oleh mereka, tapi dalam Islam dijabarkan bahwa sosial adalah memperhatikan sosial dalam masyarakat. Orang yang miskin kita perhatikan, orang yang lemah kita perhatikan, dan keadilan buat sesama semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang berbahagia, ya, demikianlah fakta, ya, bahwa puasa itu bisa meningkatkan kekuatan fisik, meningkatkan produktivitas, ya. Ini telah dibuktikan di dalam sejarah Islam. Bapak-bapak dan kaum muslimin yang bahagia, umat Islam mengadakan menang di dalam perang Badar. Perang Badar 300 kaum muslimin melawan 1000 kaum musyrik kafir, itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang Badar itu terjadi pada 2 tahun Hijriah, pada 17 Ramadan. Perang Badar itu adalah perang melawan kaum kafir, di mana dimenangkan oleh umat Islam pada jumlah umat Islam sangat sedikit. Ya, jadi bukan berarti bahwa orang yang berpuasa itu lemah, ya, tapi kekuatan itu akan selalu ada. Yang kedua adalah penaklukan kota Mekah pada 8 Hijriah. Itu terjadi juga pada 10 Ramadan. Ya, tidak bisa orang kaum kafir melawan umat Islam pada Nabi Muhammad beserta angkatan perangnya masuk ke kota Mekah itu pada 8 Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah penaklukan Andalusia, Eropa pada 28 Ramadan 92 Hijriah. Di sini dikatakan oleh Panglima yang menaklukkan Mekah waktu itu, dia lihat musuh di depanmu, laut di belakangmu. Kamu silakan pilih, hadapi musuh atau tenggelam di dalam lautan. Nah, demikianlah bisa kaum muslimin waktu itu menang, bisa sampai ke Eropa, menaklukkan Andalusia, waktu itu Andalusia namanya. Jadi demikianlah puasa ini tidak mengurangi atau tidak mengurangi fisik kita, tidak mengurangi kekuatan kita, tapi malah kalau kita melaksanakan betul-betul puasa itu akan menimbulkan satu kekuatan. Ya, kekuatan karena kuat fisik, kesehatan itu adalah bukan hanya fisik tapi mental dan sosial. Barangkali di sini yang terutama di sini mental. Barangkali peranan mental inilah yang menguatkan fisik. Ya, peranan mental, aku harus kuat, maka bisa mengalahkan apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin demikian. Juga kita meraih kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah juga di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan kita memperoleh kemerdekaan kita. Demikianlah bapak-bapak dan ibu, kuliah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada yang salah dari saya, yang benar Allah dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.